Saya ingin hidup saya seimbang. Karena pelajaran spiritual kalau hanya digunakan untuk mencari uang, nanti pelajaran itu panas, berbahaya. Untuk tidak ilmunya membuat kita panas dan berbahaya, harus diimbangin dengan yang gini-gini. Itulah sederhananya. Dan lebih dari itu nanti ego saya yang cerita. Saya selalu kalau ditanya diri saya kenapa sesedikit mungkin jawab, untuk memberi ruang lebih sedikit pada ego untuk bertumbuh. Soal setiap pertanyaan yang mengarah ke diri kita, lebih-lebih yang berbau memuji gitu ya, semakin panjang cerita, ego itu tambah subur. Padahal tidak boleh. Jadi sederhananya gitu, seimbang, biar tidak panas. Terakhir, adik saya di belakang soal sabar dan syukur, apa boleh mengkritik. Tidak ada orang yang bangun pagi-pagi berangkat kuliah atau ke kantor, dia berdoa, mudah-mudahan hari ini saya dikritik orang. Tidak ada. Tidak ada. Jangankan orang biasa, Bante pun tidak berdoa biar dirinya dikritik. Pak Kiai juga serupa. Jadi saran saya satu, kalau tidak sangat habis, perlu baru kritik. Itu pun kalau mengkritik ya, adik ya, pertama ada etika mengkritik orang. Pertama, jangan di depan orang lain, karena mengkritik di depan orang lain membuat kritikan kita kemungkinan bahayanya tinggi. Jadi pertama, kritik kalau bisa berdua. Yang kedua, kritik disampaikan tak kala orang yang kita kritik kita yakin moodnya lagi sangat baik. Yang ketiga, itu pun bahasanya mesti sangat-sangat sopan. Anda boleh sebut atasan Anda kebal, thick face, black heart, bukunya Chin itu. Setebal apapun mukanya, sekeras apapun hatinya, manusia nggak ada yang suka dikritik. Jadi kalau nggak sangat perlu, itu pun berbahaya. Dan untuk Anda tahu, kritik itu lebih memamerkan kekurangan kita dibandingkan kekurangan orang lain. Orang-orang yang suka mengkritik sebenarnya dia sedang memamerkan kekurangan dia sendiri. Karena ciri orang suka mengkritik apa? Egonya besar, menganggap diri lebih hebat. Makanya saya kalau disuruh mengkritik orang, emangnya ganteng dia pernah mengkritik orang. Rambutnya kayak Umar Bakri, untuk masih ada rambut belakang, kanan, dan kiri. Kalau enggak, perlu sekali jangan. Karena kembali ke cerita tadi, ketika kita mengkritik, kita lebih sedang memamerkan kekurangan. Karena ciri orang punya kelebihan biasanya lebih banyak sabar dan diam. Itu orang punya kelebihan. Sesi berikutnya silakan. Saya ingin bertanya, apa perlunya agama? Apa tidak perlunya agama? Begitu saja. Terima kasih Pak. Apa perlunya agama? Saya lebih suka sentra agama di wilayah-wilayah di mana kita sama. Ada pastor Katolik sering memperhatikan tulisan saya, pesan saya di video Pak Deddy, selalu berbicara di wilayah-wilayah di mana kita bisa ketemu. Saya selalu menghindar berbicara agama. Cara menyembah Tuhan yang paling baik adalah menggunakan sesajen kayak orang Bali, itu pun orang. Jadi, agama itu menjadi perlu kalau dia membuat kita jadi orang baik. Makanya sering saya ditanya oleh orang tua maupun orang muda, Pak Gede, apa gunanya belajar spiritual? Satu-satunya tujuan belajar spiritual adalah untuk membuat kita jadi baik. Saya tidak tertarik belajar spiritual biar bisa terbang, tidak tertarik. Orang udah terbang kok, saya udah terbang, naik
Indonesia. Jadi saya nggak usah di Bali khususnya otokritik. Ada banyak orang Bali belajar spiritual untuk yang hebat-hebat. Jadi kalau dia ngomong tuh biar dipercaya orang. Terus kalau dia natap orang biar orang gak takut sama dia. Begitu wanita cantik dilirik dikit jatuh cinta sama dia. Untuk apa nggak jadi begitu? Saya selalu bilang belajar spiritual adalah belajar menjadi baik. Barometer kita sudah baik apa? Istri lebih sayang sama kita, anak-anak lebih hormat sama kita, tetangga mau lempar batu nggak jadi. Jelas. Ketemu orang Islam hormat, orang Katolik hormat. Jadi agama perlu dan berguna tatkala ia membuat kita jadi tambah baik. Agama berbahaya kalau agama membuat kita fanatik. Makanya keseluruhan anak muda yang ketemu saya, tidak ada agama yang saya tahu yang membuat Anda jadi jahat, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang menyimpulkan agamanya menjadi jahat, itu kekeliruan dia menyimpulkannya. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak, kapan agama perlu? Tatkala ia membuat kita jadi baik. Karena itu satu-satunya alasan belajar spiritual maupun agama. Agama menjadi tidak perlu, apalagi berbahaya kalau dengan agama kita menghakimi orang. Maaf tapi ya, maaf. Suatu hari Ananda sama Buddha jalan. Zaman itulah. Pagi-pagi ada orang nanya sama Buddha, Buddha, apa Tuhan itu ada? Buddha karena mata batinnya bagus, dia lihat, enggak. Oh, yang pagi-pagi jawabannya ada. Apa? Tuhan ada. Buddha jawab ada. Siang-siang orang yang lain di tempat yang lain banyak lagi pertanyaan sama. Buddha, Tuhan apa ada atau tidak? Dia jawab enggak. Sore-sore ada lagi orang lain nanya, Tuhan ada tidak? Buddha diam. Sesampai di vihara, giliran Ananda yang nangis. Buddha, yang benar yang mana? Pagi-pagi bilang Tuhan ada, siangan bilang nggak ada, sore-sore diam, yang benar yang mana? Anda nangis, Anda melanggar sila ini, bohong ini gitu. Udah, karena dia cerdas, begini Anda. Pagi-pagi saya ketemu manusia seperti layang-layang putus. Tidak ada pegangan. Berbahaya orang dalam kehidupan spiritual nggak ada pegangan. Kenapa saya bilang ada? Karena orang itu butuh pegangan. Dan Tuhan adalah salah satu pegangan yang baik. Sementara biar dia pegang itu dulu. Ya, makanya saya bilang ada. Terus siang-siang kenapa bilang nggak ada? Nah itu orang fanatik. Gara-gara